Hai semua, perkenalkan nama aku Kristi, dan di sini aku akan mengajari kalian semua tentang logika matematika dengan materi validitas argumen. Jadi apa itu validitas argumen? Seperti yang kita lihat, validitas argumen itu mengacu pada suatu argumen mengikuti aturan logika dengan benar. Suatu argumen dikatakan valid jika premis-premis yang diberikan benar, maka kesimpulan yang dihasilkan juga harus benar. Validitas tidak selalu menjamin kebenaran premis-premis itu sendiri, tapi hanya bahwa argumen itu sendiri adalah logis. Oke, kita next. Nah, dan di sini kita akan membahas 3 materi yang termasuk ke dalam argumen validitas. Yang pertama itu adalah modus ponens, yang kedua itu adalah modus tollens, dan yang ketiga adalah silogisme. Nah, jadi yang pertama itu kan modus ponens. Itu rumusnya itu premis 1 itu dari A ke B, premis kedua itu akan menjadi A. Kesimpulannya itu adalah B. Nah, kita mendapatkan 3 contoh. Yang contoh pertama itu P1 itu adalah premis 1 ya. Jika Lia mengikuti olimpiade, maka Lia rajin latihan soal. Premis keduanya, Lia mengikuti olimpiade. Kesimpulannya, Lia rajin latihan soal. Kenapa jadi begitu? Jadi cara cepatnya itu, jika Lia mengikuti olimpiade, itu kita buat A, maka Lia rajin latihan soal itu kita buat B. Nah, di premis keduanya itu, Lia mengikuti olimpiade. Lia mengikuti olimpiade itu adalah A. Jadi kesimpulannya itu adalah B, karena seperti pada rumusnya kesimpulannya itu harus B. Jadi kesimpulannya adalah Lia rajin latihan soal. Contoh kedua, P1-nya, jika roti dipanggang itu adalah A, maka roti menjadi renyah, itu adalah B. Roti dipanggang itu adalah A. Kesimpulannya kan B. Yang B-nya kan maka roti menjadi renyah. Jadi kesimpulannya roti menjadi renyah. Oke, next. P1-nya, jika saya tidur larut, itu A. Maka saya bangun kesiangan, itu B. P2-nya itu saya tidur larut. Saya tidur larut itu adalah A, ya kan? Jadi kesimpulannya itu yang B. Yang B-nya itu apa? Maka saya bangun kesiangan. Nah, oke. Itu adalah modus ponens. Kita lanjut, yang kedua itu adalah modus tollens. Di modus tollens ini, premis 1-nya itu A menuju B, premis 2-nya itu namanya adalah ingkaran B, atau bisa dibilang kejadian pada B tidak terjadi. Kesimpulannya ingkaran A, atau bisa dibilang kejadian pada A itu tidak terjadi juga. Contohnya, P1-nya, jika kode benar, maka program berhasil dijalankan. P2-nya, program tidak berhasil dijalankan. Kesimpulannya kode tidak benar. Di P1 itu, jika kode benar itu adalah A, maka program berhasil dijalankan itu adalah B. P2-nya, program tidak berhasil dijalankan. Program tidak berhasil dijalankan itu adalah B, kejadian B yang tidak terjadi. Ya, kesimpulannya kejadian A kita buat tidak terjadi, kode tidak benar. Lanjut. P1-nya, jika film menarik itu adalah A, maka penonton antusias itu adalah B. Di P2-nya itu kejadian B tidak terjadi, penonton tidak antusias. Ya, yang A-nya juga tidak terjadi. Kita buat jadi film tidak menarik. Tuh. Contoh ketiga, P1-nya, jika musik diputar, maka speaker berbunyi. Jika musik diputar itu A, maka speaker berbunyi itu B. P2-nya, speaker tidak berbunyi. Itu adalah kejadian B yang tidak terjadi. Kesimpulannya musik tidak diputar. Kejadian A tidak terjadi. Oke, itu adalah modus tollens. Lanjut, ketiga adalah silogisme. Nah, di silogisme ini, premis 1-nya itu A ke B, premis keduanya itu C ke A, kesimpulannya itu C ke B. Nah, ini contohnya, ini juga ada cara cepatnya sih, tapi kita kasih dulu penjelasannya. P1-nya, semua programmer menulis kode. P2-nya, Budi adalah seorang programmer. Kesimpulannya, Budi menulis kode. Nah, anggap semua
programmer itu adalah A, menulis kode itu adalah B, dan di P2 Budi adalah itu kita buat C. Seorang programmer itu adalah A. Karena di P1 kan A-nya seorang programmer. Di P2-nya seorang programmer juga A. Kesimpulannya Budi menulis kode. Nah, lanjut dulu, nanti kita kasih tahu cara cepatnya. Lanjut contoh kedua, P1-nya semua benda langit itu kita buat A, memiliki gaya gravitasi itu adalah B. P2-nya bulan adalah itu kita buat C, benda langit itu adalah A. Kesimpulannya bulan memiliki gaya gravitasi. Bulan tadi itu adalah C, gaya gravitasi tadi itu adalah B. Lanjut contoh ketiga, di P1-nya semua aplikasi sosial itu kita buat A, media membutuhkan akun, itu kita buat B. P2-nya Instagram adalah itu kita buat C. Aplikasi sosial media itu kita buat A. Kesimpulannya Instagram itu adalah C, di premis kedua tadi kan juga C. Membutuhkan akun itu adalah B. Nah, kita spell cara cepatnya ya. Jadi, bisa kita lihat pada rumusnya itu premis 1 itu kan sama dengan A menuju B. Premis 2 itu C menuju A. Kalian tinggal coret aja mana yang ada hurufnya yang sama, coret aja. Itu di premis 1 ada A, di premis 2 ada A. A-nya kita coret. Tinggal yang tersisa itu kan premis 1 ada B, premis 2 ada C. Nah, nanti di kesimpulannya itu, di jawabannya itu, kita turunkan dulu yang C. Baru kita turunkan yang B. Karena yang tersisa kan tinggal C dan B. Tapi ingat, kita turunkan yang C-nya dulu, baru yang di B. Tapi ini berlaku di silogisme aja ya, guys. Setelah penjelasan aku tentang argumen validitas, tentang ponens, tolens, dan silogisme. Jika kalian punya pertanyaan, kalian boleh kasih tahu di kolom komentar. Bye-bye!